Ya, bro sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com nih. Oke, sekarang kita akan mencoba mereview salah satu skutik yang beberapa bulan yang lalu dirilis oleh Astra Honda Motor, yaitu Honda Scoopy dengan ban 12 inci. Kita tes, agak tes harian gitu ya, tes di jalanan. Kita akan lihat seperti apa nanti. Oke, pakai helm dulu. Oke, bisa lihat sini ya, review sedikit mengenai motornya sendiri. Seperti kita ketahui, motor ini baru gitu ya, Scoopy 12 inci. Hal yang paling signifikan pertama adalah ya pasti, oke, kita bisa lihat sini ya, bannya 12 inci. Lalu headlampnya sudah pakai yang model LED, walaupun dia masih tetap rounded, namun ada perpindahan lampu sen dari samping ke daerah tengah, dari awalnya vertikal jadi horizontal. Begitu juga dengan lampu belakang, dimana lampunya tadinya begitu ya, vertikal jadi horizontal, namun lampu sen dan lampu remnya masih menggunakan bulb. Mesinnya sama, 110 cc ESP ya, 110 cc ESP. Cuman itu dia, bannya aja berubah dari ban 14 in menjadi ban yang lebih gendut dengan 14 in. Nah, bagaimana yang lainnya? Kayak misalkan ini glove boxnya di sini buat naruh glove ya. Saya kalian pakai glove. Lalu ini juga ada berubah sedikit, dimana dia ada dua klaster, atas dan bawah, dimana yang bagian bawahnya itu ada LCD digital, yang atasnya masih analog. Lampu kaca spionnya masih sama. Lalu glove boxnya sebelah kiri ada kuncinya, ada tutupnya, sorry. Lalu yang pasti ada yang namanya power outlet nih ya sob ya. Kalau bisa kelihatan di dalamnya ada power outlet untuk bisa ngecas handphone ya, bisa ngecas handphone. Lalu kalau seatnya kita buka, tada, oke, bisa kelihatan ya, kayak beginilah seatnya. Jadi ini adalah under seat dari storage-nya. Helm masuk, helm open case bisa masuk sih. Lalu ada fuel tank. Biasa, itu adalah review singkat. Kali ini saya akan reading langsung tandem dengan anak saya. Oke sob ya, mari kita jalan langsung. Ayo dek, naik ya. Oke, kita akan coba reading harian. Oke ya, nah oke, cek dulu soundnya. Oke, udah jalan. Oke, jadi seperti ini posisi duduknya. Lalu ya gitu sob ya, masih sama seperti Honda Scoopy yang lama. Dia remnya kelihatan banget, sini gede banget karena dia CBS ada dua. Yang satu langsung ke belakang, yang satu lagi mengalir ke daerah stang handle rem depan. Karena ini combine brake, jadi brake-nya dikombinasi antara rem belakang dan rem depan. Oke, kita mulai. Ini adalah idling stop. Kita nggak pakai idling, kita pakai idlingnya sekarang. Start ya gitu, karena ada digital, datanya digital, data speedometernya. Senyap sob, karena memang dia udah ESP menggunakan ACG ya, AC generator dari ininya, starternya ya. Oke, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, feel-nya sama ya, feel-nya sama sob ya, dengan apa yang pernah saya udah coba waktu itu di pelataran parkiran waktu saat peluncuran. Nah, tapi ini adalah versi produksi massalnya, kalau itu kan versi test ride. Ban 14 diganti jadi ban 12. Feel-nya wes miring-miring pegangan ya. Yes. Nah, miring-miring. Oke, kita akan coba. Nah, klaksonnya seperti biasa Honda dipindah. Kalau motor-motor lain di bawah, dia klaksonnya dia tempatnya di tengah ya, kalau tempat lain kan di bawah. Oke, jadi harus kebiasa. Eco indikator nyala sob kalau lagi dia menunjukkan bahwa kendaraannya irit. Eco indikator nyala. Nah, ini kayaknya udah jadi fitur yang standar ya buat skutik-skutik zaman sekarang. Oke, sekarang kita coba. Karena pakai ban 14, dia dipakai miring gini oke banget. Yes. Oke, lumayan. Karena bannya lebar, jadi kalau buat nikung lebih punya banyak pad yang bisa membuat dia ngegrip dengan
jalanan. Bahasa gampangnya adalah luasan luasan dari karetnya untuk bertemu dengan jalanan atau aspal itu lebar. Oke, sob. Nah, ya, kita udah mulai masuk jalanan. Ya, kita akan coba nanti bagaimana reading di tengah kota, di jalanan perkotaan. Yang pasti sih, yang pertama adalah posisi reading. Posisi readingnya boleh dibilang, kalau yang saya biasa pakai Honda Vario gitu ya, Honda Vario 125 yang tahun 2012. Ini berhenti 3 menit. Nah, mesinnya mati sob, karena idling stop. Kita nungguin jalanan sepi, dia mesinnya mati, idling stop. Ini membuat disinyalir bahan bakar atau konsumsi bahan bakar jadi lebih ringan. Oke, udah mulai, kita tinggal becek aja throttle-nya, lalu dia akan balik lagi. Nah, depan ini lah Honda Beat. Nah, dia itu mesinnya sama sob, dengan Honda Beat yang itu sama. Oke, 110 cc ESP sama. Oke, kita bisa lihat. Nah, reading style-nya beda antara ini dengan sedikit agak beda. Ini ada yang pokoknya beda deh, nggak bisa digambarin. Itu lebih natural, ini lebih agak baplang. Pasti sih stangnya lebih baplang dibandingkan rasanya gitu ya, aku nggak tahu deh apa, cuman reading style-nya bagaimana motor ini dipakai untuk muter. Ya, jalanannya masih nggak terlalu macet ya, nggak terlalu macet di jalanan ini. Entah kenapa di bulan Ramadan kayak begini jalan asfal standar kalau siang nggak gitu macet, mungkin karena orang lagi masuk keluar kali ya, karena panas gitu. Oke, ini lagi enak. Reading di sendiri saya sih udah biasa pakai ban skutik dengan ring yang kecil, karena biasa pakai punya itu ya, Piaggio Vespa LX. Piaggio Vespa LX kan kecil tuh bannya tuh, jadi ya biasa. Ini bukan, artinya ini bukan hal pertama bagi saya untuk reading dengan skuter dengan ban yang lebih kecil dibandingkan ban 14. Jadi kan udah biasa banget. Feelnya ya begitu deh, ban kecil, karena pad atau area tapaknya lebih lebar ya, lebih pede dan lebih asik buat nikung-nikung. Nah gitu lah sob ya. Jalanannya nih, tiba-tiba di tengah ada lubang kayak begini. Itu kasih tabrak. Ini lagi ada perbaik ini jalan sob ya, di Jalan Soleh Iskandar. Baik, jalanannya udah mulai macet-macet. Kita akan lihat bagaimana respon handling dari Honda Scoopy ini. Kita akan coba masuk, tapi ini jalannya speed banget. Dua-duanya mobilnya bis. Kita akan lihat ke depan. Jalanannya dua-duanya bis, agak susah gitu ya, speed banget. Kanan kirinya bis, nggak masuk handlebarnya. Kita akan coba dikit-dikit masuk ya. Gini deh kalau jalan siang-siang di daerah Jalan Soleh Iskandar, karena itu ada pembangunan flyover, jadi ya harus lebih bersabar. Kita akan coba. Wis, sempit banget, nggak berani saya. Bahaya. Coba lagi. Wis, Vario aja masuk. Yes, masuk ke dalam sob, karena memang ya rem agak dadakan remnya, lumayan pengeremannya.
Hehehe, nggak sengaja tuh. Ya, bicara Honda Scoopy sendiri, ini boleh dibilang adalah generasi ke berapa ya? Kalau boleh dihitung keempat dari Honda Scoopy. Kalau boleh dihitung Honda Scoopy pertama, saya udah pernah ngetes tuh waktu pertama kali launching di Indonesia. Honda Scoopy itu masih menggunakan karburator, stylenya juga lumayan retro banget. Sama ngebulet kayak gini bentuknya, lalu lampu sennya masih pakai batang sob, yes, masih pakai lampu batang seperti itu. Lampu sennya yang pasti masih baut ya, seperti itu. Karburator, terus apa lagi ya, stang udah telanjang kayak begini, dan ini masih kayak gini. Terus lalu setelah itu keluar Honda Scoopy FI. Honda Scoopy FI, saya lupa tahun berapa karena nggak ingat ya, nggak ingat ya. Tapi FI nya masih menggunakan mesin yang belum ESP, which is paling gampang. Indikatornya adalah pada saat di starter itu masih keras, butak JDR gitu, atau orang bilang kayak begitu. Cuman ya begitulah, pada saat itu kenceng banget bunyi tumbukan dari dalam itu kayak arang untuk menumbuk dari dinamo starternya. Jadi bunyinya ya keras gitu lah. Itu adalah kedua, yang generasi kedua. Generasi ketiga secara bentuk tidak berubah banyak, cuman engine-nya yang berubah banyak. Dari tetap ya 110 cc, cuman dia sudah ESP, which is artinya ada perbedaan di daerah starternya, dimana udah nggak pakai dinamo starter, dia menggunakan alternator yang berguna, dia namanya ACG atau AC generator yang berguna juga sebagai starter, jadi starter generator gitu. Nah, itu adalah generasi ketiga. Lalu masuklah generasi keempat, rilis tahun 2017 ini, yaitu yang ini, Honda ESP yang ban 12 inci ini. Mesinnya sama dengan generasi ketiga, 110 cc pada dasarnya sama 110 cc ESP, namun perubahan dilakukan pada fisiknya, yaitu seperti tadi kita udah review di awal. Headlampnya sudah menggunakan LED, lalu ada perubahan di posisi dari positioning lamp atau lampu sen. Lalu yang pasti bannya udah pasti menggunakan ban 12 inci depan dan belakang. Lalu ada juga penambahan fitur seperti kayak misalkan glove box yang ada tutupnya, dan di dalamnya ada yang namanya charger charger untuk ngecas handphone tadi ya. Nah, cuman ya gitulah, perubahannya lebih di situ. Entah kenapa untuk yang Honda Scoopy yang ini saya melihatnya lebih, nggak tahu apa ini versi yang dipinjemin ke saya ini responsif banget sih. Tuh, apalagi kalau digas-gas gitu langsung ketotannya tuh terasa, walaupun ini kita naikinnya 2 gitu ya, tetap aja responsif para motor baru. Nah, itu adalah Honda Scoopy yang generasi ketiga sob, di depan. Entah generasi ketiga, entah generasi kedua, ESP pokoknya kalau yang generasi kedua, yang generasi ketiga. Ini adalah generasi keempat, kayak gitu deh. Untuk dipakai komuter kayak gini sih boleh dibilang lumayan. Nah, ini adalah Scoopy generasi pertama nih sob. Nih, ini adalah Honda Scoopy generasi pertama. Di depan ada kata kedua atau ketiga, bentuknya kayak gitu. Nah, ini adalah Honda Scoopy generasi keempat. Kebetulan banget nih bisa ketemu banyakan begini dengan generasi pertama dan generasi kedua atau generasi ketiga. Kita lihat, oh udah ESP sob, ini adalah generasi ketiga. Tuh, batang belakangnya masih pakai besinya. Kita ngikutin yang generasi ketiga aja deh, ya kan? Nah, generasi ketiganya udah jalan banget ya, bisa kayak gitu. Lumayan lah, jadi seperti itu. Nanti untuk top speed nggak tahu deh ya, kalau di jalan raya gini saya bisa ngetes top speed. Akselerasi kita akan coba nanti perhitungannya untuk 0 sampai 60 km per jam. Oke, kita sudah hampir mencapai tujuan kita, dan kita akan segera akhiri video blog atau vlog dari jepsiblog.com mengenai review tes harian Honda Scoopy di jalur jalanan umum. Kita lihat sini eco indikator bernyala pada saat dia
atau digunakan pada mode yang ekonomis. Oke sob, kita selesaikan masuk ke depo bangunan. Ada yang mau saya beli. Oke, sekian dari tmcblog.com.